Kasus Guru Supriyani ternyata mendapat perhatian penuh dari sejumlah anggota DPR RI. Salah satunya adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Natsir Djamil. Bahkan, Natsir sampai mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin. Natsir juga menyebut kasus Guru Supriyani mencederai restoratif justice, RJ. Kasus di Konawe Selatan misalnya, Pak, itu kan mencederai restoratif justice sebenarnya, katanya. Kasus Guru Supriyani pun menjadi perhatian publik hingga memantik reaksi masyarakat, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Lalu ada tuntutan lepas. Sebahagian orang mengatakan ini jaksa mau cari-cari selamat ya. Cari selamat karena sudah menjadi perhatian masyarakat, jelasnya. Kemudian, ya tentu saja ada kritik sana, kritik sini dan sebagainya. Sehingga jaksa kemudian menuntut lepas dan berharap hakim bisa memvonis lepas begitu, ujarnya menambahkan. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dan artinya lepas itu kan pasti ada pengakuan bahwa dia melakukan perbuatan itu. Tapi dia tidak bisa dipidana karena mungkin dia tidak punya niat jahat untuk melakukan itu, kata Natsir. Mungkin karena dia ingin mendidik, mendisiplinkan siswanya, memberikan efek jera kepada siswanya. Jelas legislator dari daerah pemilihan Aceh tersebut menambahkan. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Tapi kalaulah sejak awal ini direckan dengan berbagai macam cara, meskipun kami menyadari bahwa memang ada upaya-upaya ke situ tapi memang ini agak sulit dilakukan, ujarnya. Tapi paling tidak dalam pandangan kami Pak Jaksa Agung, Konawe Selatan itu dalam tanda kutip mencederai sedikit ya upaya-upaya restoratif justice yang kita lakukan, lanjutnya. Melansir dari Wikipedia, Muhammad Natsir Djamil lahir tanggal 22 Januari tahun 1971. Ia adalah seorang politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Aceh II. Natsir merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera dan saat ini bertanggung jawab sebagai anggota Komisi 3 yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Sebelum berkecimpung ke dunia politik, Natsir sudah banyak menekuni sejumlah aktivitas sejak masa remaja. Bahkan dia pernah menjadi vokalis grup band aliran slow rock Nyetanus, nyentrik tetapi minus, dan sempat mengisi beberapa panggung hiburan di sekolahnya saat SMA. Natsir tumbuh menjadi pemuda yang mulai mencintai dunia politik. Kepeduliannya terhadap masalah-masalah yang bergolak di daerah Aceh memberinya semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat NAT. Ia terjun secara total menjadi anggota legislatif di DPRD NAT periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Sukses mengemban tugas di tingkat provinsi, Natsir dipercaya kembali untuk meluncur dan menduduki kursi DPR RI dari fraksi PKS selama 4 periode, yakni tahun 2004 sampai tahun 2009, tahun 2009 sampai tahun 2014, tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. 1. Sosok politisi muda yang patriotis merupakan julukannya dari NAT. Ini karena ia satu-satunya perwakilan fraksi PKS di kursi dewan yang menolak pesangon sebesar 75 juta rupiah saat meninggalkan kursi DPRD NAT. Ia juga satu-satunya anggota dewan yang berani menolak laporan pertanggungjawaban LPJ. Gubernur NAT, Abdullah Puteh, yang terlibat kasus korupsi APBD. 2. Sarjana Institut Agama Islam, IAIN, Araniri Banda Aceh ini juga menjabat Ketua Pokja Pertanahan DPR RI. Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI, Parlemen Korea Selatan dan menjadi tim pengawas DPR RI terhadap rehabilitasi Plan Rekonstruksi Aceh Nias, serta menjadi tim pemantau DPR RI terhadap implementasi MO Helsinki antara pemerintah RI GAM. Rentetan sidang telah dijalani Guru Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap siswa yang terjadi pada 24 April 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Supriyani mengajukan pleide atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. JPU menolak pleide dan menganggap Supriyani melakukan pemukulan ke siswa. Menurut JPU, pleide yang diajukan tidak serta-merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan terdakwa. Meski pleide ditolak, Supriyani dituntut bebas lantaran aksi pemukulan sebagai bagian dari pendidikan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan atau vonis hakim terhadap Supriyani digelar pada Senin, 25 November 2024. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano, membacakan agenda sidang selanjutnya saat menutup sidang pleide pada Kamis, 14 November 2024. Diketahui, tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Para murid Supriyani yang ditemui di Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito merasa kaget dengan kasus pemukulan yang menjerat gurunya. Menurut mereka, Supriyani tak pernah melakukan pemukulan selama mengajar. Para murid meminta Supriyani dibebaskan dan bisa kembali mengajar. Salah satu murid bernama Fidela mengaku tak pernah diberi hukuman fisik oleh Supriyani meski tak mengerjakan tugas. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, berharap majelis hakim memvonis Supriyani bebas. Sementara itu, Supriyani mengaku tidak melakukan pemukulan dan berharap divonis bebas. Dua jenderal purnawirawan polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi Guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari Guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan.